Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Soleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Poin pembahasan ini adalah yang pertama, pengertian perencanaan produksi massal, kemudian tahap perencanaan produksi massal, indikator keberhasilan produksi massal, dan proses produksi. Yang pertama, pengertian perencanaan produksi massal. Dalam pengertian perencanaan produksi massal, kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian perencanaan produksi massal. Yang kedua, jenis perencanaan produksi. Yang ketiga, fungsi dan tujuan. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan produksi massal. Pengertian perencanaan produksi massal. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh produsen. Produksi massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah. Beberapa ciri-ciri utama dari produksi massal. Yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Yang kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, semua alur produk bisa berjalan dengan seimbang. Yang keempat, waktu produksi relatif singkat. Yang kelima, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan otomatis. Dan yang keenam, kemudahan dalam kontrol produk. Apa itu nilai guna barang? Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunanya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Setiap barang memiliki nilai guna barang tersendiri. Karena setiap barang memiliki nilai guna tersendiri, maka ada pula jenis-jenis nilai guna barang. Yang pertama, kegunaan dasar. Sebuah benda memiliki nilai berdasar zat penyusunnya atau hal-hal yang bisa langsung dirasakan oleh panca indera manusia. Contohnya adalah ketika kita memakan nasi padang, kita akan merasa rasa kenyang. Yang kedua, kegunaan waktu. Barang dapat berubah nilainya pada saat atau waktu yang tepat. Nah, contoh kegunaan waktu adalah ketika kita musim hujan, harga payung akan meningkat. Oleh karena itu, barang dapat berubah nilainya pada saat atau waktu yang tepat. Yang ketiga, kegunaan tempat. Suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan barang akan tersebut. Menjual es di pantai adalah contoh dari kegunaan tempat. Yang keempat, kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk berarti bahwa sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. Contohnya adalah besi akan bertambah nilainya ketika diasah menjadi pisau, dan kayu akan berubah nilainya ketika menjadi mabel. Yang kelima, kegunaan pelayanan. Kegunaan pelayanan artinya sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Contohnya adalah televisi baru akan berguna apabila ada program yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Yang keenam, kegunaan milik. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. Contohnya adalah ketika sebuah baju akan menjadi mahal ketika bekas dipakai oleh selebriti terkenal. Jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi massal merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlah yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Perencanaan produksi massal juga dapat didefinisikan ramalan atau memprediksi tentang sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Perencanaan produk meliputi yang pertama, mempersiapkan rencana produk mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Yang ketiga, merencanakan produksi dan mengadakan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. Yang keempat, menjadwalkan proses setiap order pada stasiun kerja terkait. Yang kelima, menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan.
Ini menurut Sukaria Simulangga. Perencanaan produk menurut Eni Aryani adalah yang pertama, perencanaan produk jangka pendek, yaitu penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur pengguna tenaga kerja, persediaan bahan, dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Dan perencanaan produksi jangka panjang adalah penentuan tingkat kegiatan produksi dengan waktu yang lebih dari 1 tahun. Waktu kegiatan produk ini biasanya ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun. Ciri-ciri perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang, dibuat berdasarkan penakhiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. Keempat, perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas pada produk yang akan diproduksi. Kelima, perencanaan produksi harus mengkoordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. Yang keenam, perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lainnya pada waktu yang diperlukan. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Fungsi perencanaan produksi. Yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur formasi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produk. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produk untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang keenam, mengarahkan penyusun dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Tujuan perencanaan produksi. Yang pertama, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Yang kedua, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku, serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Yang ketiga, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat, membandingkannya dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas rencana produksi pada saat yang ditentukan. Dan keempat, membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin, dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas permintaan pada suatu periode. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan produksi massal. Yang pertama, akurasi dan otomatisasi tinggi. Kedua, kurang biaya tenaga kerja. Ketiga, kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. Keempat, sedikitnya pengeluaran per unit. Kelima, biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisasi. Keenam, pemborosan dapat diperkecil karena penggunaan tenaga mesin. Ketujuh, biaya tenaga kerja rendah. Dan kedelapan, biaya permindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangan produksi massal. Yang pertama, sumber daya yang terbuang. Yang kedua, tidak ada jaminan. Yang ketiga, lebih banyak biaya untuk bahan. Yang keempat, kurang beragam. Yang kelima, terdapat kesulitan pada perubahan produk. Yang keenam, proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. Yang ketujuh, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Tahap perencanaan produksi massal. Apa itu tahap perencanaan produksi massal? Perencanaan produk adalah proses menciptakan ini produk dan menindaklanjuti sampai produk dikenal ke pasar. Dalam tahapan perencanaan produksi dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada ide produk. Yang kedua, seleksi ide produk. Yang ketiga, desain awal.
keempat, perwarupa. Yang kelima, pengetesan. Yang keenam, desain akhir. Dan yang ketujuh, implementasi. Langsung saja yang pertama, ide produk. Ide produk disusun berdasarkan kebutuhan konsumen, kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan, dan koordinasi antar fungsi manajemen, yaitu keuangan, pemasaran, dan personalita. Yang kedua, seleksi ide produk. Seleksi ide produk disusun berdasar atas evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produk. Seleksi ide produk juga didasarkan pada keadaan keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan hasil proses yang akan diperoleh menguntungkan atau tidak. Ketiga, desain awal. Desain awal mempertimbangkan beberapa tujuan, yaitu manfaat produk, fungsi barang seperti fungsi utama, sekunder, style, seni, atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan kinerja produk. Yang keempat, perwarupa. Pada tahap ini, perusahaan mengimplementasikan desain awal menjadi sebuah produk awal yang kemudian dilakukan percobaan pada tahap selanjutnya. Yang kelima, pengetesan. Hasil perwarupa dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi apakah memenuhi syarat atau tidak. Selanjutnya, mencoba kemampuan dan kekuatan produk, kemudian dicari kelemahan dan dianalisis estetikanya. Pada tahap keenam, desain akhir. Pada tahap ini, produk disempurnakan sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan berdasarkan hasil dari tahap pengetesan. Dan yang ketujuh, implementasi. Pada tahap ini merupakan tahap akhir pembuatan produk. Pada tahap ini, perusahaan memulai proses produksi, kemudian dilihat bagaimana reaksi konsumen dan kemantapan di pasar. Indikator keberhasilan produksi massal. Keberhasilan identik dengan pendapatan. Dengan begitu, pendapatan merupakan salah satu kriteria bagi kegiatan usaha, yakni dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan usaha, atau dapat dikatakan keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan persesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaannya dan hasil yang akan dicapai. Ada 5 karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan. Yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Yang ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Yang kelima, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan. Yang pertama adalah peluang pasar yang baik. Yang kedua, keunggulan persaingan. Yang ketiga, kualitas barang atau jasa. Yang keempat, inovasi yang berproses. Yang kelima, dasar budaya perusahaan. Yang keenam, menghargai pelanggan dan pegawai. Yang ketujuh, manajemen yang berkualitas. Dan yang kedelapan, dukungan modal yang kuat. Proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang atau jasa. Ada proses yang memerlukan waktu yang sangat lama, seperti pembuatan jembatan, pembuatan gedung, dan lain-lain. Selain itu, ada juga proses yang memerlukan waktu yang relatif cepat, seperti pembuatan handphone, tenun kain, dan lain-lain. Ada juga proses yang bisa dinikmati, seperti pijat, pentas hiburan, dan produk jasa lainnya. Dalam proses produksi, terdapat 4 tahap yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, proses produksi. Yang ketiga, perencanaan produksi. Dan yang keempat, pengawasan produksi. Tahap persiapan produksi. Terdapat beberapa persiapan untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Yang pertama, survei pasar. Survei pasar dilakukan untuk mencari tempat pemesanan bahan baku dan bahan pengemas yang paling murah dan bisa mensuplai secara kontinu. Yang kedua, pembuatan desain produk. Pembuatan desain produk dilakukan dengan membuat desain kemasan yang menarik dan unik, serta menentukan harga setiap menu paket makanan dan minuman. Yang ketiga, pemilihan alat-alat pendukung produksi. Dilakukan pembelian alat-alat penunjang seperti kompor gas, gas LPG, lemari es, alat penggorengan, pisau, blender, dan lain-lain. Yang keempat, perancangan.
Dilakukan perancangan sistem produksi dengan pembuatan jadwal produk, perancangan tata letak alat produksi, dan sistem penyimpangan produk agar proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kelima, pemesanan bahan baku dan bahan pengemas. Pemesanan bahan baku dan bahan pengemas dilakukan setelah melakukan survei pasar dan dilakukan kontinu sesuai dengan jadwal produk. Yang keenam, penyewaan tempat lokasi. Melakukan sewa tempat yang dinilai strategis dan sesuai dengan kebutuhan konsep usaha. Yang ketujuh, pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan. Pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan dari LPO MUI. Selain itu juga mendaftarkan tempat usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang kedelapan, uji coba produksi. Dilakukan untuk merencanakan menu makanan dan minuman, sehingga diharapkan makanan dan minuman yang disajikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Proses produksi. Proses produksi dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, produksi pendek. Proses produksi pendek merupakan proses produksi yang berlangsung relatif cepat, menghasilkan barang yang dapat segera dinikmati oleh konsumen. Contohnya adalah proses produksi makanan. Yang kedua, produksi jangka panjang. Proses produksi panjang adalah proses produksi membutuhkan waktu relatif lama dalam proses produksi barang. Contoh proses ini adalah pembuatan rumah, pembuatan kerajinan, dan lain-lain. Yang ketiga, proses produksi kontinu. Pada proses produksi kontinu, bahan-bahan diolah secara berurutan melalui beberapa tahap pengerjaan sampai selesai. Contoh proses ini adalah pengolahan gula, pabrik kertas, pabrik permen karet, dan lain-lain. Yang keempat, proses produksi perselingan atau intermittent. Proses produksi berselingan adalah proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan barang jadi. Contoh produksi ini adalah pembuatan sepeda, di mana bagian-bagian sepeda dibuat secara terpisah. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufaktur lainnya. Perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai penentuan, perolehan, dan pengaturan semua fasilitas yang diperlukan untuk memproduksi produk. Proses produksi akan memperkirakan permintaan dan kemudian menentukan jadwal dan semua kebutuhan produk agar memenuhi target yang digunakan. Pengawasan produksi. Pengawasan atau pengendalian produksi ini adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan, produksi berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Adapun manfaat dari pengawasan produksi. Yang pertama, memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. Yang kedua, memastikan penghematan biaya produksi sehingga meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, mengendalikan sumber daya. Dan yang keempat, mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Dari semua pembahasan yang kita bahas tentang menganalisis perencanaan produksi massal, maka di sini kita dapat menyimpulkan yang pertama, produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa dalam jumlah besar. Yang kedua, salah satu tujuan utama dari produksi massal adalah produk dapat dilakukan dengan waktu yang relatif cepat dan biaya yang murah. Yang ketiga, dalam melakukan produksi massal, kita harus memperhatikan berbagai hal seperti tahap perencanaan, bagaimana proses produksinya, dan lain-lain. Oke, cukup di sini penjelasan tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.